Wahyu pasal 19. Orang banyak di surga memuji Allah. Setelah itu aku mendengar suara seperti suara kumpulan orang banyak di surga. Mereka berkata, Haleluya! Keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan adalah milik Allah kita, sebab penghakimannya benar dan adil. Allah kita telah menghukum pelacur besar yang merusak bumi dengan dosa seksualnya itu. Allah telah membalaskan darah para hambanya kepada si pelacur itu. Orang banyak itu berkata sekali lagi, Haleluya! Pelacur itu terbakar dan asapnya terus naik sampai selama-lamanya. Kemudian 24 tua-tua dan 4 makhluk itu sujud menyembah Allah yang duduk di tahtanya. Mereka berkata, Amin, Haleluya. Kemudian terdengarlah suara dari tahta. Pujilah Allah kita, hai kalian semua yang melayani Dia. Pujilah Allah kita, hai kalian semua yang kecil dan besar yang menghormatinya. Pesta pernikahan anak domba. Lalu aku mendengar suara seperti sekumpulan orang yang sangat banyak. Bunyinya keras seperti gemuruh ombak dan bunyi guntur yang hebat. Suara itu berkata, Haleluya, Tuhan Allah kita Maha Kuasa. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Muliakan Allah karena hari perkawinan anak domba sudah tiba, dan pengantin perempuannya sudah siap. Pengantin perempuan itu sudah diberi kain linen yang bersih dan berkilauan untuk dipakai. Kain linen itu melambangkan perbuatan benar yang dilakukan orang-orang kudus. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, Tuliskan hal ini. Berbahagialah orang yang diundang ke pesta perkawinan anak domba. Malaikat itu berkata lagi, kata-kata itu adalah benar dan berasal dari Allah. Lalu aku sujud menyembah di depan kaki malaikat itu. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, Jangan menyembahku, tetapi sembahlah Allah. Aku juga adalah seorang hamba. Aku sama sepertimu dan saudara-saudara seimanmu yang memegang kebenaran tentang Yesus. Karena kebenaran tentang Yesuslah yang mengilhami nubuatan. Penunggang kuda putih. Kemudian aku melihat surga terbuka, dan di hadapanku ada seekor kuda putih. Penunggangnya disebut setia dan benar, karena dia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya menyala seperti api, dan ia memakai banyak mahkota di kepalanya. Pada dirinya tertulis suatu nama, tetapi hanya ia sendiri yang tahu artinya. Ia memakai jubah yang telah dicelup ke dalam darah, dan namanya adalah Firman Allah. Pasukan surga mengikuti penunggang kuda putih itu. Mereka juga menunggang kuda putih dan berpakaian kain linen halus yang putih dan bersih. Sebuah pedang tajam keluar dari mulut penunggang kuda itu. Pedang itu nanti akan dipakainya untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Ia akan memerintah bangsa-bangsa itu dengan tongkat besi dan memeras anggur dalam batu pemerasan. Batu pemerasan itu adalah murka Allah yang Maha Kuasa. Pada jubah dan pahanya tertulis nama ini, Raja atas segala raja dan Tuan atas segala tuan. Kemudian aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Ia berseru dengan suara yang keras kepada semua burung yang terbang di langit. Mari berkumpul untuk ikut dalam pesta makan besar yang diadakan Allah. Mari berkumpul supaya kamu dapat makan daging para raja, panglima, dan orang-orang yang kuat. Datanglah untuk makan daging kuda-kuda dan penunggangnya, daging semua orang, baik itu orang bebas, budak, orang kecil maupun orang besar.
Lalu aku melihat binatang itu dan para raja di bumi. Pasukan mereka telah berkumpul untuk berperang melawan penunggang kuda putih dan pasukannya. Tetapi binatang itu dan nabi palsunya ditangkap. Nabi palsu inilah yang telah mengadakan mujizat untuk binatang itu. Mujizat-mujizat itu digunakan untuk menipu orang-orang yang menerima tanda binatang itu dan yang menyembah patungnya. Kemudian nabi palsu dan binatang itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan sisa pasukan mereka dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda putih itu. Semua burung memakan mayat mereka sampai kenyang.